Vaksinasi pada anak diberikan pada anak yang berusia di atas 12 tahun. Syarat-syaratnya adalah tentu anak harus sehat. Kalau ada anak yang disertai penyakit penyerta lain, vaksinasi pada anak diberikan pada anak yang berusia di atas 12 tahun. Syarat-syaratnya adalah tentu anak harus sehat. Kalau ada anak yang disertai penyakit penyerta lainnya, misalnya anak itu dengan HIV, anak tersebut dengan penyakit kanker, anak tersebut dengan asma. Kalau anak-anak tersebut sudah diberikan obat yang mengendalikan penyakitnya, maka tidak menutup kemungkinan anak tersebut bisa diberikan vaksinasi COVID-19. Pandangan Ikatan Dokter Anak Indonesia terkait pembukaan sekolah itu harus dilaksanakan secara bertahap. Jadi tidak sekaligus langsung anak-anak masuk sekolah dengan jumlah murid yang sama seperti sebelum masa pandemi. Syaratnya anak boleh mengikuti kegiatan tatap muka ini adalah yang pertama, anak tersebut sudah divaksin. Yang kedua, guru serta perangkat sekolah lainnya tentu juga sudah harus divaksinasi. Kemudian, sekolah juga harus siap melihat situasi di daerah masing-masing. Jadi ini tergantung, tidak seragam di seluruh Indonesia. Melihat dari kasus aktifnya, dari kasus COVID. Yang kedua, angka kematiannya. Yang ketiga, tentu cakupan imunisasi COVID-19 pada anak harus lebih dari 80%. Yang terakhir, tentu harus adanya tes PCR SARS-CoV-2 yang sudah lebih banyak lagi yang bisa kita akses. Terkait dengan anak PAUD, berarti pendidikan anak usia dini yang usianya di bawah 12 tahun. Tentu kita harus mempertimbangkan, orang tua harus mempertimbangkan apakah anak bisa sekolah ataukah anak tetap di rumah. Masa sekolah itu tidak lebih dari 2 jam supaya anak itu tidak makan di sekolah, anak sudah makan sebelumnya atau sarapan dari rumah sehingga tidak membawa bekal di sekolah nanti. Banyak orang tua membawa bayi-bayi ke gereja misalkan. Untuk anak di bawah usia 2 tahun tidak dianjurkan menggunakan masker karena anak di bawah usia 2 tahun tersebut kadang-kadang mereka tidak betah atau tidak tahan menggunakan masker, yang pertama. Yang kedua, anak yang berusia 2 tahun tentu kita khawatir mereka tidak dapat bernafas dengan baik. Jadi tolong dipertimbangkan bila akan membawa anaknya kurang dari 12 tahun ke gereja untuk mengikuti ibadah gereja. Sekolah minggu, mengikuti atau mengadakan ibadah sekolah minggu, maka tidak semua anak itu harus mengikuti. Kita harus melihat kapasitas ruangannya. Jadi mungkin ada yang bisa 50% saja kehadiran anak sekolah minggu atau 30% dan dibagi. Berikutnya 30% lagi. Dan terutama melihat sirkulasi udara di ruangan untuk mengadakan ibadah sekolah minggu. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Di dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptisan bagi beberapa anak warga jemaat. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Paskaina Risterub S.
Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Jemaat, mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Percaya, bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Jemaat,
Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Mengawali pekan yang baru, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama-Mu, Tuhan, sebagai tanda kami tak mampu menjalani hari hidup kami tanpa-Mu. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami dimampukan untuk bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi gelap, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. Bersama dengan solois, kita muliakan Tuhan dengan satu kidung pujian. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh
setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kata-kata ku percaya kepadamu, mari kita bersehati di dalam doa, karena kita akan diperdengarkan suara Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Firman yang hidup, kami sungguh bersyukur ketika saat ini di tempat ini, di akhir bulan September, memasuki Oktober, November, dan Desember, maka berakhir tahun ini. Kami menyambut segala perbuatan besar Tuhan dalam hidup kami melalui firman-Mu. Biarlah dengan mendengarkan akan firman-Mu, kami dapat menjadi percaya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapa, bersabdalah. Kami telah sedia mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 13 yang mengatakan, "Maka sekarang, hai orang Israel,
dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Pur, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Pur. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan itu akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari ini ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allah di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit di dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskan pada 2 loh batu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, Pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini tanpa kita sadari mungkin adalah hari terakhir atau minggu terakhir, hari minggu terakhir di bulan September. Itu berarti kalau September ini sudah lewat, kita tinggal menuju Oktober,
November, Desember. Tinggal 3 bulan lagi, maka tahun 2021 akan berganti dengan 2022. Tahun 2021 ini tinggal 3 bulan. Oktober 5 minggu, November 4 minggu, Desember 4 minggu. Berarti 3 bulan ini akan ada 13 kali lagi ibadah-ibadah minggu seperti ini. Rasanya cepat sekali. Rasanya baru kemarin saya mengingatkan, Bapak Ibu, ini minggu pertama dari 50 sekian minggu yang akan kita jalani. Dan hari ini saya berdiri lagi hanya untuk mengingatkan, akan ada 13 minggu lagi kita akan ada di sekitar tahun 2021 ini. Mendengarkan firman yang Tuhan sampaikan. Bapak Ibu tolong bantu doa. Oktober ini, di akhir bulan Oktober ini akan terjadi persidangan sinode GPIB. Akan ada salah satu agenda besar di dalamnya juga, yaitu pemilihan para fungsionaris majelis sinode. Itu penting supaya orang GPIB tahu ada hal yang besar yang untuk itu saudara dan saya kita terlibat di dalam. Hari ini ada 3 anak manis, 3 Immanuel yang akan dibaptis. Ada yang namanya Caroline Sevanya Immanuel Tetelepta, ada Gabriela Immanuel Tetelepta, dan ada Mika Tricantika Immanuel Tetelepta. Jadi ada 3 anak yang di dalam diri mereka masing-masing ada nama Immanuel. Ya, pas saya mempersiapkan tata ibadah yang sudah disiapkan, luar biasa. Papa Mama keluarga Tetelepta memberikan nama Immanuel dan Immanuel untuk 3 anak manisnya. Ya kan, kalian ada Immanuelnya kan? Nah, perhatikanlah, yakinilah Allah beserta engkau. Allah besertaku. Itu nama arti dari nama kalian. Dan hari ini ada 13 ayat yang disampaikan untuk kita semua melalui ulangan. Dari apa yang disampaikan Musa supaya semua bangsa, maksud saya semua warga dari bangsa Israel, mereka tahu apa yang Tuhan sampaikan sebagai hukum Allah bagi mereka. Mereka sadari itu dan mereka mampu melakukannya karena mereka mau. Itu yang kita lihat sehingga Musa, dia mengingatkan umat Israel bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Siapa mereka, bagaimana mereka, kenapa Allah memilih mereka, itu di luar jangkauan. Untuk umat Israel pada waktu itu memahaminya, juga mungkin kita, kenapa ya orang Israel yang dipilih? Kenapa ya Israel enggak mengikuti Allah? Mungkin kita akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi apapun dan bagaimanapun Israel, mereka adalah yang dipilih Allah dari semua bangsa yang diciptakan oleh Allah. Sebagai umat yang dipilih Allah, apa yang Allah katakan kepada mereka?
Apa yang Allah juga mau sampaikan kepada mereka itu sebagai penyampaian Allah kepada kita saat ini di sini. Ada 13 ayat yang kita baca. Tetapi paling tidak ada 2 yang menjadi sorotan kita. Ayat 9 dan ayat 10 bunyinya. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni ini ayat 10, hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Rasanya terlalu banyak pasal 4 ayat 1 sampai 13 yang bisa kita renungkan. Tapi saya ambil dalam kesempatan yang memang minimalis ini untuk kita lihat ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dari ayat yang kita baca ini Bapak Ibu, sama seperti orang Israel, Bapak Ibu dan saya pun harus waspada dan berhati-hati supaya jangan kita melupakan hal-hal yang dilihat oleh mata kita sendiri, dan jangan sampai semuanya itu hilang dari ingatan kita seumur hidup kita. Contoh, Israel keluar dibebaskan Allah dari Mesir untuk menuju ke tempat tanah perjanjian mereka. Itu sama sekali mustahil secara manusia. Orang sebanyak itu, barangnya juga tidak kurang, harus melewati laut yang luar biasa luasnya. Gak mungkin mereka akan dapat dengan diikuti oleh bangsa Mesir yang rasanya marah. Kenapa Israel harus pergi meninggalkan mereka? Sehingga mereka berupaya untuk dapat mengejar, lalu pulang kampung. Nah, di sini kita lihat cara Allah yang ajaib. Tidak mungkin untuk mereka menyeberangi laut yang begitu luas untuk sampai ke tempat itu dalam keadaan cepat dan tepat. Enggak mungkin. Mustahil bagi mereka selaku umat Allah. Tapi dari sini kita dapat melihat mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini pembelajaran pertama. Saudara semua harus tahu bahwa kita adalah umat Allah. Sebagai umat tinggal percaya tanpa pernah melihat, percaya dengan segenap hati, percaya yang rasanya nggak mungkin, tapi terjadi. Luar biasa. Hanya dengan sepotong tongkat. Ya, Musa membelah laut dengan pertolongan Allah. Hanya dengan cara yang tidak sulit, maka mujizat Tuhan berlaku untuk semua umat. Mereka tinggal lewat saja di tengah-tengah laut. Saya terlalu percaya zaman yang penuh dengan segala hal yang rasanya tidak lagi mustahil di zaman ini karena teknologi begitu canggih. Tapi saya terlalu percaya
persoalan laut terbelah menjadi dua dan umat bisa jalan melewati dan melaluinya, itu bukan perkara yang begitu amat kecil. Mungkin juga saudara dan saya, kalau saya sudah pasti tidak pernah melihat pengalaman yang begitu nyata di depan mata sehingga umat Israel bisa jalan bergegas. Tapi juga Tuhan tahu sampai sejauh mana mereka mampu berjalan dalam ketergesa-gesaan mereka. Sampai akhirnya mereka semua selamat. Yang mengejar mereka baru masuk hampir setengah dan mereka sudah sampai di depan sana, air pun menjadi satu kembali. Orang Mesir tidak dapat memahami ini. Jangankan orang Mesir, orang Israel pun tidak dapat memahaminya. Tapi itu yang Allah lakukan sehingga terjadi mujizat yang luar biasa, dan itu yang hendak diingatkan oleh supaya mereka dapat tetap percaya kepada Allah. Saudaraku, Musa yakin akan hal itu. Sehingga dua hal ini yang menjadi catatan. Waspadalah dan berhati-hatilah. Jangan engkau melupakan hal-hal yang pernah terjadi itu, karena Allah yang melakukannya. Biarlah seluruh ingatanmu dapat memaknai pekerjaan Allah itu. Beritahukan kepada anak, cucu, cicitmu, sehingga angkatan demi angkatan mereka dapat mengerti bagaimana Allah yang telah memilih mereka. Yang bilang jangan begini, jangan begitu adalah semata-mata demi mereka dapat mengerti apa yang Allah lakukan, dan ketika mereka melakukannya, mereka mengalami perbuatan besar Allah yang menyelamatkan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah yang mau disampaikan oleh Musa sebagai yang pertama kepada orang Israel. Lalu hal yang kedua, Musa katakan, hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Hal yang kedua ini yang Tuhan mau untuk Musa menyampaikannya dan umat Israel mendengarkannya. Tuhan bilang, suruh bangsa itu berkumpul kepadaku. Aku akan memberi kepada mereka mendengar segala perkataanku. Sehingga muncul takut akan Tuhan. Muncul pengajaran kepada anak-anak. Dan mereka semua taat kepada Tuhan. Ini hal kedua yang bukan cuma untuk umat Israel, tetapi untuk semua kita. Supaya kita dapat melanjutkan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, kepada cicit-cicit, apa yang mungkin mereka tidak alami dalam pengalaman kita. Air yang terbelah, laut yang terbelah menjadi dua, mungkin mereka tidak akan alami itu lagi. Tetapi bahwa Allah adalah Allah yang satu. Jangan cari Allah A kecil, tetapi milikilah Allah A besar. Pengalaman demi pengalaman akan Allah buat untuk mereka tanda cintanya, tanda perhatiannya, yang kalau dari dulu dia lakukan, maka sampai selama-lamanya akan dia lakukan. Allah tidak pernah berubah. Sampaikan itu kepada anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit. Biarlah mereka takut kepadaku
kata Tuhan. Kalau ini sudah menjadi firman Tuhan untuk umat Israel waktu itu di sana, biarlah Israel baru, saudara dan saya, juga mau melihatnya dan memaknainya. Saudara dan saya punya Allah yang telah memperkenalkan namanya Yesus. Sehingga dengan Yesus yang menjadi Allah kita, sama seperti Allahnya Israel waktu itu di sana, kita akan dapat menikmati mujizat-mujizatnya yang ajaib. Enggak mungkin bagi kita, tapi kok ada ya? Kok bisa ya? Itu Allah kita, Yesus namanya. Kalau saat ini saya sedang berhadapan mungkin dengan warga jemaat, anggota majelis jemaat, para pemuji Tuhan yang mau dibaptis. Mungkin saudara punya perasaan di dalam hati yang paling dalam. Ada persoalan aku, besok makan apa ya? Ini suami gajinya sudah sangat minim sejak 2 hari yang lalu. Tapi ya pandai-pandainya saya, tapi besok apa ya? Datang ke sini bajunya bagus, jangan ukur bagusnya dengan teman kita. Mungkin cuma punya 3 baju bagus dan itu ulang-ulang. Yang pertama ini, minggu depan ini, minggu depannya lagi ini, lalu minggu depannya lagi ini lagi, itu lagi. Mungkin saudara tidak akan mengatakan itu saya. Tapi yang lainnya siapa tahu, oh itu pengalaman saya. Siapa di antara Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang mengatakan hidup saya rasanya kurang berarti. Kenapa? Ada sesuatu di dalam tubuh saya yang kata dokter ini gak mungkin disembuhkan. Atau ada pengalaman-pengalaman lain yang secara manusia dinyatakan itu tidak mungkin, itu mustahil, dan itu yang akan membuat saudara mati. Saudara, hari ini Tuhan mau nyatakan kepada saudara dan saya, Israel, ketahuilah kamu punya Allah. Lalu saudara juga akan menyatakan, terima kasih Tuhan, aku juga mempunyai Allah, Yesus namanya. Bercakaplah dengan dia. Yesus mau supaya kita datang, berkumpul bersama. Dia mau menyatakan kehendaknya untuk kita. Datanglah kepadanya. Dan biar kita belajar untuk mempraktekkan apa yang dia mau. Dan kemudian itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau itu terjadi, saudara sadarlah. Itu bukan karena saudara, tapi karena Tuhan yang hadir dalam kebersamaan dengan saudara. Dan ketika saudara juga mau memandangnya, mohon belas kasih sayangnya, dia melakukannya untuk saudara. Sehingga di hari ini kembali kita akan belajar mengucap terima kasih. Terima kasih Tuhan, saya jadi Kristen. Kristen yang bukan cuma sekedar beragama Kristen, tapi Kristen dalam arti pengikut Kristus. Dan itu tidak mengenal agama. Siapapun yang mengikut Yesus, dialah Kristen. Dan bagaimana kita sampai bisa menjadi pengikut Kristus? Adalah semata-mata karena Kristus yang panggil. Sini, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Paling tidak ada 3 kata Immanuel untuk Caroline, Gabriela, dan Mika. Ini contoh. Mari, ikutlah aku. Orang yang menjadi pengikut Kristus adalah orang yang disebut namanya. Lalu Tuhan bilang, ikutlah aku. Betapa bahagianya kita bisa menjadi pengikut Yesus. Karena itu lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan menjadi jangan mau menjadi Kristen
semata-mata hanya karena agamanya Kristen. Bisa jadi dia tidak akan menjadi pengikut Kristus, Kristen yang sebenarnya. Dia bangga dia sudah baptis, dan kalau sudah baptis pasti masuk sorga, apapun perbuatannya yang bikin Tuhan Yesus sedih, nangis. Saudara dan saya ingat, kita adalah Kristen, bukan cuma beragama Kristen, tapi Kristen dalam artian pengikut Kristus. Lakukan yang Tuhan mau, seperti orang Israel dikumpulkan, dengar apa yang Tuhan mau, lakukan itu untuk menyenangkan hatinya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sakramen baptisan, kita akan masuk langsung ke baptisan, adalah perintah Yesus dan menjadi materai terhadap iman seseorang atas penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Melalui sakramen baptisan, seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Sakramen baptisan dilayankan hanya satu kali untuk selamanya. Ingat ya, sahnya sakramen baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air, tidak juga ditentukan oleh cara pembaptisannya, percik atau selam, tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya sakramen baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat, diawali dengan pengakuan percaya baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili serta dilayankan sesuai perintah Yesus, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas yang paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang di dalam namanya orang itu dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun temurun, bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya serta sebagai ahli waris kerajaannya. Dibaptis dalam nama Anak itu meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal serta keselamatan penuh. Dibaptis dalam nama Roh Kudus itu meneguhkan bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam diri kita, memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya yang ajaib. Bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar selalu kita hidup dalam kebenaran, taat, setia pada firman Tuhan, dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. Kalau itu penjelasan, maka kini kita mohon doa, di dalam doa penguatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Pada kesempatan ini, keluarga Tete Lepta telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anaknya dibaptis. Tuhan Yesus bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah.
Engkau telah menyelamatkan umat-Mu Israel dari ancaman Firaun melalui Laut Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putra-Mu Yesus ketika ia dibaptis. Demi rahmat-Mu dan berdasarkan pengakuan percaya, janji orang tua, maka kami memohon agar Engkau menerima anak-anak ini dalam perjanjian-Mu, menjadikan mereka ahli waris kerajaan-Mu, oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuk mereka juga. Kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu, mereka dikuatkan, terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua, pengajaran gereja, mereka kelak akan mengaku Engkau Bapanya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, Roh Kudus penghibur dan pembaharu hidupnya sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami mempersilahkan orang tua, juga apabila ada saksi-saksi, juga anak-anak yang akan dibaptis untuk berdiri. Bersiaplah saudara untuk menyatakan pengakuan percaya dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena itu anak-anak saudara harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan ke dalam perjanjian keselamatan tersebut. Yang kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah tertulis dalam Alkitab, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru? Dan karena itu saudara-saudara harus dan wajib selalu mengajarkan dan menjelaskannya kepada anak-anak saudara, sehingga mereka berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya. Yang ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak-anak saudara, mendidik serta membina mereka tentang hidup beriman, beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran yang benar yang berlaku di dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat? Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya, orang tua, dan saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara. Tuhan mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara-saudara ikat di dunia terikat di sorga. Dan apa yang saudara-saudara lepaskan di dunia itu akan terlepas di sorga. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri. Untuk menguatkan pengakuan dan janji orang tua serta para saksi khusus, maka bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat duduk, yang mau dibaptis tetap berdiri. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut
keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku tetap teguh, tetap teguh. Ya, kakak di sini adik nomor 2, adik nomor 3. Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan. Caroline Zevanya Immanuel Tetelepta, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Yang kedua, Gabriela, ya namanya Gabriela. Gabriela Immanuel Tetelepta, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Kamu kepunyaan Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Ini anak ketiga. Baik. Mika Tri Cantika Immanuel Tetelepta, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Amin, puji Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudara, saudara-saudari juga bersama dengan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Keluarga dan saksi berkata, amin. Puji Tuhan. Ya. Tuhan berkati ya, silakan duduk kembali. Ya, saya sudah lap di toilet.
Ya, jemaat Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang megah. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakar. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakar. Jemaat, mari kita bersyafaat di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk segala kehendak baik-Mu yang Engkau nyatakan senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau menyelamatkan-Mu, Engkau menyelamatkan kami, sehingga Engkau jaminkan hidup kami. Walaupun banyak pencobaan yang turut Engkau izinkan dalam kehidupan kami, namun kami mau belajar untuk mempercayai Engkau yang senantiasa mau berbuat segala kebaikan-Mu, segala mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami dengar-dengaran akan Engkau, ajari kami melakukan apa yang Engkau mau, seperti firman-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih banyak kalau hari ini kami boleh melihat Caroline Stefania Immanuel Tetelepta bersama dengan Gabriela Immanuel Tetelepta, juga Mika Tri Cantika Immanuela Tetelepta yang sudah menerima baptisan, tanda janji-Mu, penyertaan-Mu, karena Engkau memanggil mereka dengan nama mereka masing-masing dan Engkau menyelamatkan mereka. Biarlah iman, percaya papa dan mamanya, saksinya, juga segenap umat yang melihat, mengakui percaya kepadamu saat ini di tempat ini. Engkau juga kiranya menguatkan semua kami, supaya kami tetap percaya kepadamu dalam seluruh keberadaan hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati jemaat Bahtera Kasih yang ada di sini. Bapak Pendeta,
Biarlah Tuhan akan menolong beliau bersama dengan rekan-rekan pendeta yang lain, presbiter yang satu sama lainnya dikuatkan oleh Tuhan, juga bersama dengan para pelayan, para pengurus pelkat-pelkat. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan juga di tengah-tengah warga jemaat GPIB Bukit Bahtera Kasih di tempat ini. Biar mereka semua dijagai, dilindungi, diberkati. Mereka tahu persis mereka punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dulu, kini, dan selama-lamanya. Sehingga iman mereka mengantar ketaatan mereka ke arah takut akan Engkau Tuhan. Semua yang sudah ada saat ini di sini dalam ibadah di tempat ini, berkatilah. Engkau tahu persis apa yang menjadi pergumulan masing-masing mereka. Nama-Mu dipermuliakan ketika mereka tetap percaya kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, tolong sempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna. Kami serahkan doa ini, semua kekasih kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang sudah mengajar kami berdoa, doanya itu dapat kami ucapkan dalam kebersamaan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan satu solois, kita muliakan Tuhan dengan satu kidung pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah
terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Allah. Firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita
Sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Sesudah bait pertama nyanyian dikumandangkan, orang tua dan saksi memberikan persembahan syukur baptisan di kotak persembahan di depan. Jemaat menyanyi Gita Bakti 77 bait 1 persepuluhanmu. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya.
persepuluhan-Mu yang sudah Kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhan-Mu yang sudah Kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhan-Mu yang sudah Kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allah-Mu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tangan-Mu, asalnya juga dari Tuhan-Mu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang Kau beri, itulah janji-Nya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaan-Mu. Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja dan melayani. Dalam syukur ini kami memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kepadamu. Berkenanlah Engkau menerimanya serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu dan di dunia ciptaan-Mu. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Minggu 26 September 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Paskania Resteru S, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 11. Pemandu lagu Ibu Febi Daulu, Saudara Esar Watilete. Persembahan pujian Saudara Dion Makagiansar. Organis Saudara Asep Pagorai. Produksi siaran tim multimedia. Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanan pada hari ini dan jam ini Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir laki-laki 20 orang, perempuan 30 orang. Perjamuan kudus gereja dan bagi orang sakit. Disampaikan kepada seluruh warga sidi gereja bahwa ibadah perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil sedunia akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2021 pada tempat dan jam ibadah berikut ini. Gereja Bahtera Kasih jam 6 pagi, jam 9 pagi sebagai live streaming, jam 16.30 atau setengah 5 petang, pukul 19.00, Filipi pukul 8 pagi, Aspol Todopuli pukul 9 pagi.
Diharapkan persiapan hati seluruh warga Sidi Gereja untuk mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus tersebut. Demikian pula bahwa pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit di rumah dan rumah sakit akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 8 WITA sampai selesai. Demikian disampaikan untuk diperhatikan oleh seluruh warga Sidi Gereja. Persiapan perjamuan kudus disampaikan kepada seluruh pelayan firman, diaken dan penatua yang mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit di rumah sakit, pos pelayanan dan gereja, bahwa persiapan perjamuan kudus sedunia akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 1 Oktober 2021 waktu pukul 18.30 atau setengah 7 malam, tempat Gedung Gereja Bahtera Kasih. Untuk maksud tersebut, maka seluruh pendeta, penatua, diaken yang melayani dalam ibadah perjamuan kudus agar hadir dalam persiapan pelayanan dan penyampaian ini bersifat undangan. Ibadah anggota Komuger dan pengurus Perkat, GP, PKP, PKB, dan PKLU. Ibadah anggota pengurus Komisi Musik Gerejawi, pemain organis, anggota pemandu lagu, dan persembahan pujian atau solois, dan pengurus Perkat GP, PKP, PKB, dan PKLU, GPIB, Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 2 Oktober 2021 waktu pukul 18.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto JM Wagai, tempat GKP 2 lantai 1. Untuk itu dimohon kehadiran seluruh anggota Komuger dan pengurus Perkat, GP, PKP, PKB, dan PKLU pada ibadah tersebut. Baptisan kudus. Nama calon baptis. Yang pertama, Joshua Aprilio Nathaniel Kongdo, keluarga Kongdo, Takalawangan, sektor pelayanan 4. Dan yang kedua, Rania Jovina Tumbelaka, keluarga Tumbelaka Rapar, sektor pelayanan 7. Baptisan Minggu 3 Oktober 2021 pukul 9 pagi. Pastoral hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 10 pagi. Diundang majelis jemaat yang bertugas sektor pelayanan 4 dan 7 dan orang tua saksi hadir dalam pastoral. Bidang Inforkom dan Litbang. Rapat koordinasi PHMJ bersama koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 1 sampai 12 dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 28 September 2021 pukul 19.00 WITA, tempat GKB 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 25 September 2021. Pelaksana harian Majelis Jemaat Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Jemaat, pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Mari kita semua berdiri. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus
jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut, tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu selalu